Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti nyata bahwa Yesus yang kita sembah, Bapa kita Yahweh, Yesus HaMasiah, adalah Bapa yang luar biasa, yang sangat kita cintai. Dia dahsyat dan ajaib, senantiasa menyertai, memelihara di Bapak Ibu Saudara semua. Ya, Tuhan senantiasa lindungi kita. Ya, kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan maha tahu, maha segala-galanya loh Bapak Ibu ya. Di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tahu persis Bapak Ibu cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan, tahu persis. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita mau cinta Yesus. Tuhan tidak bisa dibohongi. Rugi kalau orang tidak cinta Tuhan. Orang tidak mencintai Tuhan terkutuk. Kalau sudah baca di dalam 1 Korintus 16:22 ya. Saya mau baca. Supaya ini firman Tuhan, bukan saya. Minta maaf loh ya. Bukan saya. Ini firman yang ngomong. Ya. Sehingga demikian. Makanya saya cinta Tuhan banget saya. Benar-benar saya. Ya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Bagi orang fasik, orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang benci firman Tuhan, yang cinta dosa, yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, ya risiko sendiri. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua di grup, kita kerajaan Allah. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang dicinta sama Tuhan. Kita adalah anak yang taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman, mewarisi kerajaan surga, Bapak. Kita menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena dalam firman Tuhan yang menjadi domba, ya, itu masuk di dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Coba ini saya mau baca. Ini mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 34 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, luar biasa. Saya bersama Bapak Ibu nanti akan menikmati kerajaan surga. Ya, itu karena kita mau ingin menjadi domba-dombanya Tuhan. Ya, baca Bapak Ibu di Matius 25 ayat 31 sampai 34. Tidak mau jadi kambing. Kalau kambing nanti masuk di dalam tempat yang api yang kekal. Ini kalau kambing, saudara. Kambing di sebelah kiri ya. Matius 25 41. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari harapanku, hai kamu orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu buat iblis, orang fasik, orang tidak cinta Tuhan, orang yang menjadi kambing, yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam dosa-dosa, main-main dengan dosa, hidup di dalam kegelapan, ya silakan. Hidup memang sebuah pilihan kok. Ya, terserah, bebas. Ya, tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, mari senantiasa saya beritakan firman Tuhan pagi malam, supaya kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Kalau ada di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit. Saya dipelihara sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Termasuk semua saudara-saudara yang saya cintai. Kalau sakit bisa hubungin saya berdoa. Ngomong nomor satu sama Tuhan Yesus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan hanya sebagai hamba. Jongosnya Tuhan. Ya, saya secara vertikal harap sama Tuhan. Bapak Ibu secara vertikal harap sama Tuhan. Secara horizontal boleh menghubungi hamba Tuhan. Salah satunya saya sebagai hamba Tuhan boleh dihubungin saya bersiatu berdoa. Karena saudara akan dicinta sama Tuhan Yesus. Saya juga mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Kita pokoknya harus hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena tujuan apa. Tidak. Ya, saya beritakan firman ini pagi malam sudah berjalan langsung 2 tahun lebih. Ya, saya tidak minta uang, minta apa, tidak. Tapi saya mendapatkan upah dari surga. Dan bagi Bapak Ibu memberkati para hamba Tuhan, itu diberkati sama Tuhan. Ya, ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Wah, luar biasa itu. Yang cinta Tuhan memberkati para hamba Tuhan. Memberkati saya sebagai hamba Tuhan. Oh, diberkati dengan limpahnya.
Dan saya akan selalu bak di dalam doa. Semua saya bak dalam doa. Yang penting firman Tuhan mengajar. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita selamat. Karena bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Ya, itu renungan firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Saya mau baca dalam Ulangan 7 ayat 21. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Oh, luar biasa. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, amin. Ternyata terbukti. Saya berdoa buat saudara-saudara semua yang sakit, sembuh kok semua. Yang tempoh hari waktu COVID, ada yang di rumah sakit saya doakan. Atau doa melalui telepon, via call, semua sembuh, diberikan kesehatan. Karena saya sendiri tidak pernah sakit. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan saya sehat. Termasuk Bapak Ibu sehat. Karena apa? Yesus yang bersama Bapak Ibu, bersama kita. Karena kita adalah anak-anaknya Yesus. Kita adalah anak Bapa kita. Bapa kita Yahweh, Yesus HaMashiach, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tuhan bersama kita. Amin. Dalam nama Yesus. Saya mau menyanyikan lagu ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Kita ditolong Yesus apabila kita juga harus taat kepada firman, saudara. Bagaimana saudara minta tolong sama Yesus tapi kita main-main dengan dosa, hidup bersama iblis? Bagaimana saudara? Tidak bisa. Tuhan berkata dulu, kamu dekat sama iblis, minta bapakmu. Makanya orang-orang fasik yang tidak dekat dengan Tuhan, ya ditolong iblis, silakan itu mati dalam kebinasaannya, saudara. Ya, tapi bagi kita bersama Yesus, berarti bersama Yesus hidup dekat dengan Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin, haleluya. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja, haleluya. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja, haleluya. Bersama Yesus, amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya.
Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, mulia. Amin. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan tubuh jiwa kami, kuduskan semua hidupku Bapa. Ampunilah semua segala dosa dan salahku. Ampuni semua Bapa kekilafanku Bapa. Diperbarui hidupku Bapa. Hidupku menjadi baru di dalam Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Bapakku Yahweh, Yesus Masya. Engkau mendengar doa kami dan kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Saya semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan, semangat bangun pagi, saudara, untuk beritakan firman Tuhan. Ya, untuk kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, sebab Tuhan yang membuat kita tidur nyenyak, yang membuat kita sehat, yang punya nafas itu dari Tuhan. Saudara punya nafas dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, kesehatan jantung, paru-paru, hidup ini dari mana? Dari Tuhan. Dan tidak bisa menolak apa maunya Tuhan, ya. Saudara menolak Tuhan, habislah kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan bersama Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Tertulis, mari kita baca. Dalam Mazmur pasal 60, puji Tuhan. Kita mau ikuti firman Tuhan dari ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, bunga bakung kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kala 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan janji panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang kau cintai. Berikan keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beri-ria, aku hendak membagi-bagikan Sihem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan, semangat kita kalau baca firman Tuhan, semangat kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena hidup di dalam firman Tuhan ada penyertaan Allah. Karena firman Tuhan katakan di ayat 14, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Hidup kita di dunia ini ada musuh terbesar, diri kita, dan kedua iblis. Ketiga manusia-manusia yang jahat, ya, seperti ada perampok, pencuri, pembunuh, begal-begal itu orang fasik, ya, banyak di jalan-jalan, saudara. Kalau kita
tidak disertai Tuhan, bisa terjadi masalah. Dengan iblis terjadi kecelakaan maut. Ada tempo hari orang naik mobil, satu mobil keluarga meninggal semua, saudara. Kecelakaan maut. Di dunia ini penuh dengan masalah, saudara. Maka dikatakan di sini, dengan Allah kita lakukan perbuatan loh. Ya, jadi berarti Tuhan kasih kuasa buat kita. Ya, seperti contoh saya mendoakan seorang sakit sembuh ya pada waktu COVID, dan sampai detik ini saya sendiri kalau kurang enak badan, saya tangking dalam nama Yesus. Maka selalu saya katakan saya selalu sehat. Kenapa? Pada waktu sedikit sakit ya, saya tidak pernah berbaring di rumah sakit begitu. No, dalam nama Yesus. Dulu waktu sebelum menjadi hamba Tuhan, ya, waktu saya bekerja di bank, sakit ya, pernah dimasuk rumah sakit. Tapi sejak saya menjadi hamba Tuhan sampai detik ini, tidak pernah sakit lagi saya. Dipelihara, karena bersama Yesus kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sungguhan ya. Saya pernah waktu ke Israel mendoakan, ada anak Tuhan yang bersama saya itu gunakan sepatu roda, roda itu foot chair itu ya, itu yang roda, kan ada orang sakit itu lumpuh tidak bisa berjalan pakai roda itu ya, kursi roda maksudnya itu. Didoakan doa sembuh Bapak Ibu. Ada yang tuli mendengar. Setiap kita pasti kalau bersama Yesus, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Banyak mengalami keajaiban terjadi, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang yang benar dan sangat yakin didoakan, itu besar kuasanya. Jadi kita harus menjadi orang yang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hidup di dalam dosa. Dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti berserah total kepada Tuhan, tidak boleh cabang, tidak boleh bimbang ya. Seperti Rasul Petrus yang bimbang pada waktu berjalan di atas air di Danau Tiberias. Pada waktu dia lihat angin gelombang ya, tiupan angin sakal segala macam, lihat masalah. Berarti fokus kepada masalah, ya Tuhan tidak tolong karena fokus kepada masalah. Tapi begitu Petrus fokus lagi kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan tolong, perkara besar terjadi sehingga selamat Petrus. Demikian di kehidupan kita. Mari, seluruh persoalan kita boleh kita hadapi, tapi andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan berjanji di dalam, saya kasih ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita di dunia ini tidak terlepas dari masalah-masalah. Tapi yang penting di sini, di tengah-tengah kita punya masalah, datanglah kepada Yesus. Saya baca demikian, surat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberikan kemenangan. Ada jalan keluar. Maka kita berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Dia Yesus, Juru Selamat kita, Bapa kita Yahweh, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari besok hari Minggu, harinya Tuhan. Dan nanti malam kita jumpa lagi. Dan senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.